Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu cangkul dan tetap semangat. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 24 Januari 2022. Selamat tahun baru ya, walaupun telat. Ini kuatan nih giat hari ini ya, pemetikan buah atau tanaman timun ya. Jadi alhamdulillah kuatannya hari ini pemetikan buah timun yang kedua kali. Kemarin alhamdulillah sudah dilakukan pemetikan yaitu 3 hari yang lalu. Jadi siklus dari pemanenan tanaman khususnya timun ini 3 hari petik, 3 hari kemudian kita petik lagi. Nah ini hasilnya seperti ini guys. Gedenya udah maksimal segini ya, bukan maksimal. Artinya kalau di pasaran yang paling laku atau yang paling suka pembeli buahnya yang segede ini ya, paling sebesar sebentar jempol kaki ya, atau jempol kaki lah ya, ukurannya segitu ya. Nah kalau sejempol gajah itu biasanya nggak laku. Nah kemarin alhamdulillah untuk pemetikan buah yang pertama itu mendapatkan kurang lebih sekitar 70 kilo ya, 70 kilo mahar 2000. Jadi kalau tanaman timun 2000 itu juga sudah termasuk harga lumayan lah ya. Biasanya kan ada yang kisaran di bawah 1000 atau mungkin 700 atau mungkin 500. Tapi alhamdulillah kemarin dapat 2000. Untuk informasi hari ini mahar kuatannya belum tahu ya. Belum tahu maharnya berapa. Kita petik aja nanti dapat berapa. Oh ya guys. Jadi tumpang sari dari tanaman timun dengan tanaman cabai, kalau menurut gua tani itu nggak masalah ya. Artinya untuk tanaman cabai baik-baik aja ya, atau fan-fan aja ya. Contohnya yang ini ya. Nah ini tanaman cabai di sela-sela tanaman timun, hasilnya seperti ini. Alhamdulillah tidak ada yang terserang hama trip maupun tungau. Untuk daunnya ini bisa dibilang mulus ya, mulus terkendali. Nah ini nanti setelah tanaman timunnya sudah nggak produktif, biasanya umur 70 hari ini udah selesai, artinya tanaman sudah mati. Nah di saat umur 70 hari setelah tanam, untuk tanaman khususnya tanaman cabai merah ya, bukan cabai merah, cabai rawit, ini sudah mulai pagak dan sudah berbunga. Artinya begitu tanaman timunnya sudah mati, untuk tanaman cabenya ini sudah mulai berbuah. Jadi seperti itu fungsi dari dan keunggulan dan kelebihan dari tumpang sari ya. Jadi kemarin ada teman-teman yang berkomentar, apa nggak salah kalau tanaman timun diselipi dengan tanaman cabai? Kalau menurut kuatannya nggak ada masalah ya. Artinya untuk tanaman cabai fan-fan aja lah ya, istilahnya orang Jawa itu senang-senang bae. Nah ini contohnya seperti ini. Nih walaupun ini digubet-gubet ya, dikerual-kerual sama solor seperti ini, nggak masalah. Nah ini daunnya mulus-mulus ya, nggak ada yang keriting. Nah ini pohon cabai diantara sela-sela pohon timun, nggak masalah. Artinya bisa maksimal ya, dengan catatan ya harus sering dikontrol, tetap diberikan pupuk sama disempor. Oh ya, jadi kuatannya akan menjelaskan cara bertimun. Kuatannya cukup sangat sederhana. Ini bisa dilihat ya, gulmanya ini luar biasa. Nah ini bahkan batangnya nggak kelihatan ya, karena tertutup gulma ya. Walaupun di sini gulmanya luar biasa, tapi jangan salah, untuk buah timunnya super ya, artinya maksimal untuk pembuahannya. Nah ini ekstrim sekali guys. Jadi gulmanya ini ketinggian sekitar 50 cm lah ya, hampir 1 meter. Ini untuk tanaman cabenya mantul, nggak ada masalah. Artinya untuk tumpang sari antara timun dan cabai oke aja, artinya mantap. Kemudian untuk gulma seperti ini ya, ini nggak masalah, namanya tanaman timun ya. Nah nanti setelah timunnya selesai dan cabenya sudah berbuah, nah ini nanti akan dilakukan pembersihan, yaitu menggunakan akarisida ya. Jadi nanti kuatannya akan lakukan perondapan setelah timunnya selesai seperti itu. Jadi nanti bisa
bersih lagi ya. Jadi kenapa kuatannya nggak menggunakan mulsa yang khusus tanaman timun ini ya, soalnya gini, kemarin ini kan lahan bekas tanaman cabai. Nah, cara salah satu untuk menyeterilkan dari bakteri atau mungkin dari jamur setelah sisa-sisa tanaman cabai ya dengan cara seperti ini guys. Jadi nanti untuk jamur-jamur dan virus-virus ini akan hilang sendirinya dibiarkan begini aja, banyak gulmanya. Nanti untuk jamur dan bakteri yang merugikan petani untuk khususnya tanaman cabai nanti akan hilang. Itu salah satu trik dari kuatani untuk teman-teman yang suka menanam cabai. Kalau bekas lahan cabai jangan ditanamin cabai lagi, tetapi ditanamin tanaman mungkin kacang atau mungkin pare atau mungkin timun yang bersifat ada solornya. Nanti setelah itu untuk unsur haranya bisa stabil lagi ya. Jadi nggak numpuk untuk jamur dan bakterinya di tanah yang itu. Nanti untuk tahun depannya kita tanam cabai nggak masalah, bisa maksimal lagi. Nah, itu salah satu trik dari kuatannya. Itu rahasia ya, rahasia, tapi nggak apa-apa, demi kebaikan bersama kita, namanya mencari ilmu ya. Semoga bisa dipraktekkan dan ada manfaatnya. Ini sengaja kuatannya gulmanya tanaman timun ini nggak pernah dibersihkan sama sekali. Untuk pemupukan tanaman timun kuatannya ini hanya 1 kali ya, hanya 1 kali. Kenapa 1 kali? Karena pada dasarnya ini bedengan bekas tanaman cabai, artinya tidak menutup kemungkinan untuk pupuk dasar masih banyak. Sehingga kalau seumpama kita lakukan pemupukan susulan untuk tanaman timun, nanti bisa ibarat kata mubazir lah ya. Jadi tanaman timun ya makan pupuk itu seadanya yang ada di lahan bekas tanaman cabai. Itu bisa dibilang karena petani pemalas ya seperti ini guys. Jadi tapi ada fungsinya, walaupun pemalas ada fungsinya. Fungsinya kenapa? Yaitu gulmanya ini hanya untuk menghilangkan jamur atau bakteri yang ada di dalam tanah. Nantinya akan terserap oleh gulma-gulma seperti ini. Jadi nanti tahun depan kita akan melakukan penanaman cabai itu udah nggak masalah guys. Nah, di sisi lain keuntungan dari kuatan ini gini guys, karena kita hidup di desa ya, jadi banyak teman-teman di sawah ya, banyak yang melihara kambing atau mungkin melihara sapi. Jadi silakan mengambil rumput di lahan kuatan ini nggak masalah. Jadi salah satu keuntungan dari kuatan seperti itu, nanti ini akan diarit ya sama teman-teman yang membutuhkan. Jadi nanti bisa bersih kembali. Nah, itu trik ya, trik dari kuatan bertani timun seperti ini. Jadi bisa dibilang bertani timun ini petani yang pemalas ya. Nah, ini guys contoh petani pemalas segini guys. Nah, ini buah timun yang sudah kelewatan guys. Jadi ada buah timun yang nggak kelihatan. Jadi akhirnya udah luar biasa gedenya, udah 1 kempol ya. Jadi nggak bisa dipetik, nggak laku. Nah, nantinya jangan khawatir, itu masih ada fungsinya guys. Nah, fungsinya ini nanti kalau udah kelewat seperti ini ya, ini udah terlewat kan, ini gedenya udah 1 lengan kuatan nih. Nah, ini udah nggak laku kalau dijual. Nah, mau nggak mau ini nantinya dibesarkan, dituakan, nanti bisa jadi untuk buat bibit atau pembibitan untuk tahun berikutnya atau mungkin bulan berikutnya. Nah, tetapi di sini walaupun kita menyisakan 1 atau 2 buah ya, 2 buah, biasanya untuk solor ke atas ini untuk buahnya nggak maksimal ya, karena pohon ini akan mengisi buah yang ini. Jadi untuk buah-buah berikutnya kemungkinan tidak bisa maksimal alias tidak banyak untuk buahnya. Jadi itu salah satu kekurangan dari kalau kita membiarkan atau membesarkan 1 buah timun di 1 batang seperti itu. Oke, jangan lupa teman-teman di komen, di subscribe, tentunya di share ya, supaya kuatannya channelnya bisa berkembang, tentunya bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi serta inspirasi bagi teman-teman petani cabai pemula khususnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.